ada salah satu budak pria ya yang dia maaf ya dalam keadaan telanjang itu kemaluannya dipotong untuk membentuk kayak pola ulet. Kebayang nggak? Tarik, beset, kemudian dia tarik kulitnya, dia jahit, tarik kulitnya, dia jahit, sehingga macam kayak ulat manusia. Jadi bibirnya dalam keadaan dijahit, dan ketika tetangganya ngebuka jahitannya, apa yang ada di dalam mulutnya? Kotoran manusia. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku akan kembali lagi untuk menceritakan kisah horor. Tapi sebelumnya, terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah datang di channel YouTube aku. Dan yang belum subscribe, please subscribe dulu karena itu gratis biar mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video baru. Oke deh, nggak perlu berlama-lama, langsung aja aku akan masuk ke inti ceritanya karena ceritanya lumayan panjang nih ya. Jadi durasinya mungkin sekitar 20-30 menitan. Oke. Jadi aku akan bercerita tentang rumah hantu yang paling terkenal di seluruh dunia, yang mana sekarang tuh jadi salah satu wisata horor yang terkenal di New Orleans, Amerika Serikat. Ada yang tahu nggak? Ya, kalau ada yang tahu, itu namanya rumah horor Madame LaLaurie. Ya, jadi sebenarnya yang bikin unik di sini adalah kalau biasanya kan kalau rumah berhantu itu dia terjadinya karena memang dari awal gitu ya, rumah itu tuh banyak hantunya dan sampai sekarang terjadi gitu ya. Tapi ini tuh sebenarnya kalau yang sekarang rumah horor Madame LaLaurie itu dulunya rumah biasa aja. Rumah biasa, nggak ada kejadian apa-apa, tapi si Madame LaLaurie ini yang menjadikan rumah ini menjadi rumah berhantu. Keren nggak tuh? Manusianya yang bisa bikin rumah itu jadi rumah berhantu. Gimana ceritanya? Check it out. Jadi sebelum bercerita tentang rumahnya, aku akan bercerita tentang tokoh utamanya, si Madame LaLaurie ini ya. Dan buat teman-teman semuanya yang gampang mual, tolong siapkan dulu baskomnya ya, karena nanti aku akan menceritakan sesuatu yang membuat perut kalian merasa mual dan mengerikan sekali. Jadi ini tokoh utama ini bernama Mary Delphine McCarthy. Jadi di sini kita jangan dulu ngomongin dia sebagai Madame LaLaurie karena sebutan itu nanti munculnya di tengah-tengah ya. Nah, kita sebut aja ini sebagai si Delphine yang lahir di New Orleans pada tanggal 19 Maret tahun 1787. Jadi 300 tahun yang silam ya loh. Nah, jadi si Delphine ini terlahir dari keluarga kaya raya. Orang tuanya, ayahnya bernama Louis Barthélemy de McCarthy dan ibunya itu bernama Mary Jane Lee Arable ya. Nah, si McCarthy ini seperti nama keluarga gitu ya. Jadi dia kayak marga yang memang menunjukkan bahwa orang tuanya itu dari kalangan bangsawan dan konglomerat. Jadi di sana itu dia punya perkebunan yang sangat luas di pusat kota, di mana seluruh keluarganya yang laki-laki itu jadi orang jadi semua lah. Ada jadi pejabat, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dokter, pokoknya orang-orang kaya dan terkenal semuanya di sana. Nah, ayahnya si Delphine ini sendiri, selain dia punya banyak tanah di pusat-pusat kota, dia juga berasal dari pejabat tinggi di kalangan militer. Dianugerahi gelar Kasatria sebagai Chevalier dari Ordo Kerajaan dan Militer Santa Louis. Jadi memang benar-benar orang berada, punya jabatan, ibunya cantik banget. Jadi memang hidup si Delphine ini udah sangat-sangat berkecukupan. Dia sudah termasuk salah satu sosialita yang dikenal. Usia 13 tahun itu dia udah terlihat sangat cantik kayak ibunya, karena ibunya juga sering ngadain pesta kan ya di rumahnya, ngundang semua teman-temannya. Jadi dia memperkenalkan, nih anak aku si Delphine ini cantik kan gitu kan ya. Nah, dari pesta-pesta tersebut akhirnya si Delphine ini ikut terkenal lah sama kayak ibunya. Dikenal sebagai orang yang sopan, menawan, cantik, dan akhirnya di usia 13 menjelang 14 ini si Delphine dinikahin sama laki-laki yang bernama, nih panjang banget, Don Ramon Lopez y Angulo de la Candelaria. Ya. Nah, masalahnya suaminya ini tuh usianya udah lumayan jauh, usianya di 35 tahun. Jadi Delphine-nya usia 13 tahun sementara suaminya usia 35 tahun. Nah, suami pertama Delphine ini kita sebut aja namanya Ramon ya. Nah, si Ramon ini orang Spanyol dan di Spanyolnya sendiri juga dia merupakan perwira kerajaan. Jadi dia kayak orang penting lah ya, orang kedua di komando Gubernur Louisiana. Makanya akhirnya setelah menikah, si Delphine ini dibawalah sama suaminya ke Spanyol gitu. Cuman pernikahan mereka itu nggak bisa bertahan lama ya. Jadi
ketika masuk ke usia pernikahan yang kelima, nah suaminya itu meninggal dalam perjalanan dia dari Spanyol ke Louisiana. Padahal saat itu si Delphin ini lagi hamil nih ya. Jadi akhirnya dia jadi janda ketika dia lagi hamil tua. Nah akhirnya karena dia di Spanyol juga merantau kan ya, di negara orang, dan suaminya udah meninggal, akhirnya dia balik lagi lah si Delphin ini dalam keadaan bunting, balik lagi ke keluarganya di New Orleans di Amerika. Dan akhirnya dia melahirkan anaknya di sana dan ya dibantulah sama keluarganya untuk membesarkan anaknya. Di tahun 1808 ya, jadi sekitar 3 tahun setelah suaminya meninggal, nah dia nggak sanggup tuh hidup sendiri, kesepian dia. Akhirnya si Delphin ini menikah lagi lah ya dengan suaminya kedua yang namanya Jean Paul Blanqui ya, di usia 21 tahun, dan dia dikaruniai 4 orang anak dari suaminya yang kedua. Jadi total dia punya 5 orang anak nih ya. Nah, si Jean Blanqui ini adalah seorang bankir, pengacara, legislator, dan juga dia melakukan perdagangan budak. Jadi kalau dulu perdagangan budak itu nggak ilegal, legal. Jadi banyak dulu tuh semakin kaya seseorang ditandai dengan seberapa banyak budak yang dia pelihara. Nah, dia di situ banyak duit lah ya dari perdagangan budak itu sendiri. Nah, cuman nggak lama kedua orang tua Delphin juga meninggal dan dia mendapatkan warisan yang cukup banyak dari ayah dan ibunya. Banyak perkebunan di pusat kota, kemudian mendapatkan puluhan budak, dan pokoknya semua warisan itu jatuh ke tangan Delphin sebagian besar karena dia merupakan salah satu anak kesayangan. Nah, karena suaminya juga orang kaya, pada saat menikah si suami kedua ini, si Jean Blanqui ini membelikan rumah di 49 Royal Street, New Orleans sebagai tempat tinggal keluarganya. Nah, itu adalah salah satu jalan yang cukup elit lah saat itu ya. Jadi dia di situ keluarga besar karena dia sudah punya 5 orang anak. Cuman sejak 8 tahun mereka menikah, tepatnya di tahun 1816 suaminya meninggal dunia. Dan nggak tahu nih penyebabnya apa, karena di suami pertama juga sama, penyebab kematiannya itu tiba-tiba, nggak tahu kenapa tiba-tiba meninggal aja ya. Nah, di dalam perjalanan dari Spanyol ke Louisiana ini, nah sama suami yang keduanya juga ini tiba-tiba meninggalnya di tahun 1816 ini, di usia Delphin ini 29 tahun. Oke, ceritanya agak dipercepat lagi ya. Nah, di tahun 1825 salah satu anak Delphin ini menderita kanker tulang, dan di saat itu di New Orleans itu dokter-dokter udah pada angkat tangan, pada nggak bisa nyembuhin penyakit kanker tulangnya ini. Akhirnya si Delphin ini mencarilah dokter terbaik di seluruh penjuru dunia dan ketemu nih ya, ada seorang dokter dari Prancis yang katanya bagus nih, disuruh datanglah dia ke Amerika Serikat untuk menyembuhkan anaknya. Dan singkat cerita anaknya sembuh nih sama si dokter ini. Dokternya juga masih muda, usianya itu di 23 tahun. Nah, singkat cerita si Delphin ini punya rasa akhirnya sama si dokter ini ya. Nah, inilah dokter ini namanya Dokter Lalaurie ya. Dokter Lalaurie ini akhirnya mereka pacaran meskipun perbedaan usianya cukup jauh. Dokternya 23 tahun, kemudian si Delphin ini usianya udah 38 tahun. Nah, sebenarnya ya hubungan antara si Dokter Lalaurie sama Delphin ini tidak direstui oleh keluarga dokter, karena mereka kayak ngedengar, aduh ini udah 2 kali nih ya, 2 kali menikah suaminya meninggal, aku nggak enak hati nih kalau misalnya anak aku nikah sama si Delphin ini meskipun dia anak orang kaya. Cuman mereka ternyata ya namanya bucin kan, terlanjur kadung si Delphin ini hamil. Dan saat itu nggak kayak sekarang ya. Sekarang orang hamil di luar nikah udah biasa. Nah, zaman dulu orang hamil di luar nikah itu sama kayak budaya orang timur, dianggap tabu dan dianggap menjadi aib. Apalagi kalau kalangan orang kaya yang populer seperti keluarga Delphin ini. Akhirnya terpaksalah mereka dinikahin di saat Delphin sudah mengandung anaknya Dokter Lalaurie ini. Nah, karena sekarang Delphin sudah menikah ya sama si Dokter Lalaurie, akhirnya berganti nama lah ini menjadi Madame Lalaurie. Dan itu kan rumahnya si Madame Lalaurie di 49 itu kan pemberian suami yang kedua kan. Nah, akhirnya suami yang ketiga ini nih si Dokter Lalaurie ini memberikan rumah yang di jalan yang sama tapi beda nomor ya. Di nomornya di 1140, jadi beda sedikit blok aja gitu. Nah, itu rumahnya lebih besar lagi, tapi mereka renov. Akhirnya mereka renov menjadi bangunan megah 2 lantai yang sangat besar ya. Dia tepatnya juga di Hook gitu ya, sehingga semua orang tahu ya, sosialita terkenal gitu kan, punya rumah yang sangat besar di pusat kota New Orleans itu.
Nah, saking besarnya kan si Madame Lalaurie ini kan diwarisi kedua orang tuanya itu puluhan budak. Adalah sekitar 80 sampai 90 orang budak saat itu. Nah, semuanya juga tinggal di rumah ketiganya ini. Nah, cuman ternyata pernikahan ketiga ini tidak berjalan dengan mulus, tapi nggak meninggal sih ya. Jadi dari awal mereka menikah, Madame Lalaurie ini sering berantem sama suaminya, berantem terus sampai kedengeran sama tetangga-tangganya. Rumah segede itu aja sampai kedengeran kalau mereka cekcok gitu. Nah, akhirnya karena mereka berantem terus nih, 1 tahun kemudian sejak mereka membeli rumah di Royal Street ini, Madame Lalaurie itu mengajukan cerai karena menurut dia suaminya sudah melakukan tindak kekerasan, KDRT lah ya. Akhirnya disetujui, mereka berpisah, dan Dokter Lalaurie ini akhirnya kembali lagi ke negara asalnya di Paris. Nah, nggak lama dari situ barulah kedengeran desas-desus nih ya, katanya Madame Lalaurie ini sekarang hobinya menyiksa para budaknya. Ya, ada yang sampai meninggal juga gitu. Nah, tapi ada sebagian orang yang nggak percaya nih sama desas-desus itu, karena dari luar sih ya Madame Lalaurie seperti selebgram kayak sekarang lah ya, baik-baik aja, kepada orang juga dia ramah. Kemudian juga kalau misalnya orang datang ke rumahnya, kan Madame Lalaurie ini sering ngadain pesta nih ya. Nah, ketika setiap pesta berlangsung, Madame Lalaurie itu terlihat baik sama semua budaknya, sehingga akhirnya desas-desus itu tidak dipercaya. Nah, cuman tetap aja kan ada orang-orang yang nggak menyukai Madame Lalaurie, sehingga akhirnya coba deh kamu pantau aja kegiatan si Madame Lalaurie ini. Akhirnya pemerintah mengirimkan pengacara wilayah itu datang ke rumah itu untuk memeriksa apa yang terjadi di rumah itu bener nggak sih. Nah, pada saat pengacara itu datang, itu nggak ditemukan ada hal-hal aneh. Meskipun desas itu sudah santer gitu ya, sudah santer tersebar, nggak ditemuin, kelihatan baik-baik aja. Akhirnya si pengacara itu bilang, mengingatkan kembali lah ya tentang undang-undang perbudakan yang legal gitu ya. Jadi harus tetap dikasih makan, dikasih tempat istirahat, jam kerja yang layak, dan Madame Lalaurie menyanggupi semua itu. Namun nggak berapa lama sejak pengacara itu datang ke rumahnya, ternyata terjadi kejadian yang mengerikan. Nah, jadi awal cerita gini, kan Madame Lalaurie itu rambutnya panjang ya. Setelah dia keramas, dia minta salah satu budaknya untuk menyisir rambut dia. Dipanggil lah gitu ya. Saat itu menurut saksi mata nama itu Lia. Ya, Lia, sini, tolong kamu sisiri rambut saya gitu ya. Nah, kan kalau misalnya namanya nyisir rambut wajar ya, nggak selamanya rambut itu lurus kan. Ada kan dia susah-susah ditariknya. Nah, saat disisir itu nggak sengaja rambutnya tuh ketarik. Si Madame Lalaurie entah dia lagi sensi, lagi PMS atau gimana, pas ditarik marah lah dia, ngamuk dia. Apa kamu, dia ngomongnya gini, kamu ngapain rambut saya, kamu gak suka ya sama saya ya? Ngapain kamu, bahasa jembut-jembut itu apa? Ngapain kamu jambak-jambak rambut saya? Hah? Apa maksud kamu? Si Lia ini usianya baru 12 tahun. Ketakutan lah dia, anak kecil digituin kan. Maaf Doro gitu ya mungkin ya. Maaf Doro, saya gak sengaja melakukan itu. Saya tidak mau dengar alasan kamu. Akhirnya Madame Lalaurie dia ngambil cambuk ke kamarnya, lalu dia kejar si Lia itu. Lia ketakutan dong ya, dia nggak perkara salah nyisir aja kok segitunya banget. Akhirnya dia lari ke tangga, ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri, dan dia entah karena terpleset atau gimana, dia lari ke balkon dan akhirnya dia terjatuh lah, terpleset di balkon itu. Dan akhirnya dia terjun ke bawah, meninggal dunia. Ya namanya terjun jatuh ke bawah, semua orang di luar itu kelihatan kan, ini ada apa nih, meninggal di tempat. Dan akhirnya di situ Madame Lalaurie itu diinvestigasi, apa yang menyebabkan si budak ini bisa jatuh dari lantai 2 itu. Nah, tapi karena ada duit kan, akhirnya kasus itu ditutup, case close ya, dianggap sebagai kecelakaan. Madame Lalaurie itu akhirnya tinggal di rumah itu dengan tenang-tenang lagi. Nah, akhirnya sampailah ya pada tanggal 10 April tahun 1834, sebuah kebakaran hebat terjadi, dan itu berasal dari dapur. Jadi kan rumahnya si Madame Lalaurie itu dapurnya agak terpisah. Nah, sampai akhirnya ketahuan kebakaran, berarti kan dia udah menyebar tuh ya ke seluruh area bangunan mewahnya. Karena yang pertama kali menyadari bahwa kebakaran terjadi itu justru tetangga-tetangganya. Akhirnya tetangganya datang ke rumah tersebut, membantu ya
banjur air, terus pemadam kebakaran juga banyak yang datang. Nah, karena tahu sumber dari kebakaran itu dari dapur, akhirnya tetangga-tetangganya itu datang ke dapur dan dia melihat seorang budak berusia 70 tahun duduk dalam keadaan kakinya diikat ke kompor, dan anehnya dia masih selamat nih. Nah, akhirnya mereka buka, mereka mau selamatkan budak itu, tapi budak itu bilang, katanya, maaf, saya yang menyebabkan kebakaran ini. Saya memang sengaja membuat dapur ini kebakaran karena saya berniat untuk bunuh diri. Loh, kenapa kamu pengen bunuh diri? Nah, akhirnya dia menjawab, saya takut akan dihukum oleh madam karena saya telah melakukan kesalahan yang membuat madam marah, dan madam bilang akan membawa saya ke lantai atas. Saya takut karena semua budak yang dihukum di lantai atas, saya tidak pernah melihat mereka kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka, sehingga saya memutuskan lebih baik saya bunuh diri daripada saya harus disiksa di lantai atas oleh Madam Lalaurie ini. Kaget mendengar pengakuan itu, akhirnya dalam keadaan yang sangat panik itu, yang sangat chaos itu. Nah, orang-orang yang tetangganya yang membantu budak yang di dapur itu, dia naiklah ke lantai atas untuk membuktikan apa yang diucapkan oleh si budak itu benar nggak sih gitu ya. Nah, cuma di lantai atas mereka tidak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya mereka nemu di salah satu lorong ada sebuah ruangan yang dikunci rapat. Nah, di situ mereka curiga. Nah, akhirnya mereka mendobrak pintu itu dan menemukan bau busuk yang sangat menyengat ketika pintu itu terbuka. Nah, jadi di sini nih mulai ceritanya, siap-siap ya. Apa aja yang mereka temukan di sana. Jadi ketika dibuka, itu ternyata sudah berisi puluhan budak. Pokoknya banyak aja ya. Ini udah ada dalam keadaan yang meninggal dalam keadaan yang lama, sudah membusuk, sudah bau. Ada yang baru dalam keadaan meninggal, ada yang masih sekarat. Dan ketika dilihat kondisi-kondisinya, ini aku menceritakan sebagian kecil kondisi yang terlihat ya. Yang pertama, ada salah satu budak pria ya, yang dia, maaf ya, dalam keadaan telanjang, itu kemaluannya dipotong ya. Udah gitu matanya dicungkil, dan dia dirantai ke dinding dalam keadaan kukunya yang dicabut semuanya. Terus ada juga ya seorang budak wanita yang ditemukan berada dalam kerangkeng besi si lehernya, dan dia tidak bisa bergerak bebas karena di bagian sekeliling badannya ini dipenuhi dengan senjata tajam. Jadi dia di situ tidak makan, tidak minum, dehidrasi, udah sangat lemah, dan dia tidak bisa bergerak karena sedikit bergerak aja bisa jadi dia terkena oleh senjata tajam. Udah macam ini, macam sirkus. Terus juga ada seorang wanita tua dan dia masih hidup ya. Cuman keadaan kepalanya udah punya luka yang sangat dalam, bau nanah juga. Jadi disinyali itu lukanya udah lama sehingga dia kehilangan kemampuan buat berjalan. Jadi dia di situ dalam keadaan yang sudah lemah, udah mau meninggal. Di sininya dia udah kayak macam diaduk aja isi kepalanya itu. Terus nih ya, ini semakin mengerikan ya gambarannya. Ada beberapa budak yang ditemukan kedua tangannya diamputasi, dipotong ya, kebanyakan dipotong, jadi dia bentuknya lurus kan. Kemudian di bagian kulitnya ya, itu dilukai, kemudian dia ditarik kulitnya untuk membentuk kayak pola ulet, kebayang nggak? Tarik, beset, kemudian dia tarik kulitnya, dia jahit, sehingga macam kayak ulat manusia. Nah, terus tuh ya. Ini kan udah dipotong ya, udah diamputasi. Tangan-tangannya kan berserakan kan kemana-mana, karena ada beberapa budak yang kondisinya kayak ulat manusia itu. Si tangan tangan itu ditempelin ke salah satu tubuh budak. Anggaplah aku budaknya. Jadi ini tangan. Ya, si budak itu dia lagi diikat nih tangannya. Kemudian tangan-tangan yang hasil diamputasi itu dia jahit sini. Udah macam kayak laba-laba atau kepiting. Udah kayak Mr. Crab dia. Sehingga dia kalaupun mau jalan, itu dia harus membawa banyak tangan. Psikopat. Kebayang gak sih? Kebayang kan? Tangan dijahit sampai ke bawah. Dan dia dalam keadaan yang diikat. Terus juga ada beberapa budak, kalau ini dia udah dalam keadaan meninggal. Jadi tangannya dia digantung. Kemudian ini maaf ya, isi perutnya dia udah robek semua. Ya, udah dia robek semuanya. Keluar ususnya. Usus manusia itu kan panjang, ya nggak sih?
panjang banget. Kemudian dia lilitin udah macam gesper, dia lilitin berlipat-lipat gitu ya, dalam keadaan orangnya sudah meninggal. Dan itu nggak banyak, maksudnya ada beberapa budak yang dalam keadaan seperti itu. Jadi dia isi perutnya keluar semuanya, kemudian si ususnya ditarikin untuk dijadikan ikat pinggang, aksesoris perutnya itu. Nah, terus juga ada dia ditemukan yang menjijikan dan dia masih hidup. Jadi dia datang ke sana itu belum terlalu lama ya, karena di situ kalau sudah lama dia pas sudah meninggal. Jadi bibirnya dalam keadaan dijahit, dan ketika tetangganya ngebuka jahitannya, apa yang ada di dalam mulutnya? Kotoran manusia. Jadi dia itu disiksa dengan cara dimasukkan kotoran manusia ke dalam mulutnya lalu dia dijahit. Kebayang nggak? Dan dia di situ sudah hampir meninggal kondisinya. Terus juga ada ditemukan dalam keadaan yang sudah meninggal juga. Nah, kalau yang tadi kan yang budak usia tua itu kan luka kepalanya yang lumayan dalam sehingga dia nggak bisa jalan. Nah, yang satunya lagi sama ya, budak bapak tua gitu, yang isi otaknya sudah nggak ada dan di situ sudah menancap kayak sendok besi ya, sendok besi yang dipercaya bahwa itu tuh diaduk-aduk isinya. Jadi ini tuh adalah salah satu pembunuhan yang memang entah dia psikopat atau memang dijadikan eksperimen. Nah, ada lagi satu kondisi yang ditemukan, yaitu ini budaknya dalam keadaan selamat, cuman semuanya dia patah tulang. Jadi nggak masih simpang siur ya, aku nggak tahu apakah memang kondisinya patah tulang karena dimasukkan ke dalam kotak kecil sebesar kandang anjing. Pokoknya gimana caranya dia masuk aja ke kotak itu sehingga dia patah tulang. Ketika dia dibebaskan, dia sudah tidak bisa bergerak secara normal karena dia sudah dalam keadaan yang lama dehidrasi juga, atau memang dipatah tulangkan dulu untuk bisa dimasukkan ke dalam sana. Nah ya, tapi akhirnya dia meninggal juga karena dia dehidrasi dan dia tidak bisa bertahan lama kan. Pokoknya ketika dibebaskan dia masih selamat, cuman kondisinya dia semua badannya sudah patah tulang. Nah, dengan banyaknya keadaan budak yang sangat mengerikan itu, akhirnya para tetangga dan pemadam kebakaran murka lah ya, yang tadinya dia mau menolong si Madam Lauri ini untuk menyelamatkan barang-barang berharganya, nggak jadi. Yang ada semua barang-barang yang mereka lihat mereka pecah-pecahin sampai semuanya habis, nggak bersisa. Dan sebagian orang lagi mencari kemana Madam Laurinya, nggak ketemu soalnya dia ya, rumahnya kebakaran, empunya dia nggak teriak-teriak panik, yang ada malah hilang. Mungkin si Madam Lauri ini udah sadar ketika rumahnya kebakaran dan banyak orang yang masuk, mungkin dia udah sadar nih ya, sebentar lagi aibnya bakal kebongkar. Akhirnya Madam Lauri itu kabur karena memang sampai saat ini cerita ini diceritakan lagi, karena ini kan udah kejadian 13 tahun yang lalu kan. Madam Lauri juga udah metong kan, dia nggak pernah ketemu lagi tulang batang hidungnya, sehingga dia tidak bisa dikenakan sanksi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, nggak bisa karena dia memang sudah kayak hilang aja di telan bumi. Cuma sebelum kita bertanya-tanya kemana si Madam ini pergi, aku akan menceritakan keadaan para budak yang berhasil diselamatkan, maksudnya berhasil tetap hidup pada saat mereka ditemukan. Kalian pikir, menurut kalian gimana? Budak-budak yang ditemukan itu apakah dibebaskan? Menurut kalian gimana nasibnya? Ternyata pemerintah saat itu sama gilanya. Jadi ternyata budak-budak yang berhasil selamat dari kekejian si Madam Lauri ini justru malah dijebloskan ke penjara lokal dan dipertontonkan kondisi mereka yang sangat babak belur itu di hadapan 4.000 penonton, bukan penonton sih ya, masyarakat yang ada di sana. Jadi bukannya dibebasin dibalikin ke keluarganya, malah dimasukin ke penjara lokal. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya kemana si Madam Lauri ini? Jadi ada dua spekulasi. Yang pertama adalah Madam Lauri ini karena memang dia sosialita yang banyak duitnya, dia dibantu oleh pemerintah setempat untuk kabur keluar kota, bahkan keluar negeri gitu ya. Nah, tapi spekulasi yang kedua ini yang lebih masuk akal. Jadi sebenarnya Madam Lauri ini dia kabur ke Paris, ke Prancis. Kenapa? Karena mantan suaminya ada di sana. Jadi spekulasi ini muncul karena Madam Lauri ini kan cinta mati sama suaminya yang ketiga ya, gitu. Bener-bener cinta mati lah pokoknya, sampai apapun juga dilakuin. Nah, karena si suami yang ketiga ini dokter, dan dia memang kalau dokter zaman dulu tuh ya nggak kayak sekarang. Jadi zaman dulu tuh suka ada eksperimen yang dari organ tubuh manusia. Ya sekarang juga ada sih, cuma secara legal. Nah,
Takutnya spekulasinya itu dokter si Lalaurie ini melakukan eksperimen terhadap tubuh manusia secara ilegal. Nah, karena saking bucinnya nih si Madame Lalaurie ini akhirnya disponsori lah ya, kayak didukung, disupport. Ya udah deh kalau kayak gitu kamu pakai nih budak-budak saya untuk jadi bahan eksperimen kamu. Makanya kan di situ ada yang kondisinya ya yang tadi aku udah ceritain lah ya. Nah, karena kalau misalnya si Madame Lalaurie ini memiliki kebiasaan seperti yang sudah diceritakan sejak berpisah sama suaminya, ini korbannya udah banyak banget. Padahal mereka baru 1 tahun bercerai ya, ketika ditemukan korban-korban ini. Sementara dari beberapa saksi yang mengatakan bahwa pertengkaran yang sering terjadi, cekcok itu sudah dari awal pernikahan mereka. Jadi kayaknya si Madame Lalaurie itu tadinya nggak setuju sama kebiasaan suaminya untuk mengeksperimenkan manusia. Cuman karena dianya udah bucin, ya udahlah sama aku dikasih aja. Nah, cuman kan lambat laun korbannya udah makin banyak nih, dan mereka berpikir bahwa wah kayaknya kalau misalnya ini kejadian terus-terusan, stoknya udah dikit, lama-lama aib kita bakal ketahuan juga nih sama publik. Udah deh kita cari aman aja, mending kamu kita pura-pura cerai dulu, atau misalnya memang cerai beneran ding ya karena sudah ada keputusan dari pengadilannya, kamu balik dulu ke Prancis, nanti saya susul kamu. Nah, apesnya suaminya sudah balik ke Prancis, sudah balik ke Paris, si Madame Lalaurie ini belum sempat untuk balik ke suaminya itu. Udah keburu kejadian kebakaran dan ketahuan lah semua kebusukan mereka ini. Karena masuk akal juga, banyak saksi yang saat itu bilang bahwa ya perilaku si Madame Lalaurie ini berubah jadi cepat marah, sensian segala macam itu sejak menikah sama dokter Lalaurie ini. Dan karena dia memang tidak dihukum oleh pengadilan, ya mudah-mudahan ya dapat hukum yang setimpal lah ya, hukum dari Tuhan. Karena di tahun 1930-an sebenarnya ada seseorang yang bilang bahwa mereka menemukan ya salah satu pelat tembaga tua di kuburan yang bertuliskan di situnya Madame Lalaurie dengan nama asli Mary Delphine McCarthy. Yang sebenarnya itu nama asli dari Madame Lalaurie ini kan. Di situ meninggalnya Paris 7 Desember 1842. Di Paris meninggalnya. Jadi spekulasi yang kedua ini semakin dikuatkan dengan adanya bukti plat tembaga kuburannya gitu ya, yang menunjukkan nama Madame Lalaurie di Paris itu. Nah, meskipun sampai sekarang nggak pernah kita tahu alasan apa yang menyebabkan Madame Lalaurie meninggal, tapi sampai sekarang rumah horor Madame Lalaurie ini malah dijadikan tempat wisata. Jadi ketika kejadian itu udah selesai kan ya, nah sempat beberapa puluh tahun nggak ada tuh orang-orang yang mau membeli rumah tersebut, meskipun keluarganya sudah ingin menjualnya gitu, nggak ada yang mau beli kan dengan kejadian horor yang sudah banyak terjadi di rumah itu. Nah akhirnya keluarganya Madame Lalaurie itu merawat lah ya, tetap terawat gitu. Nah akhirnya di tahun 1800-an itu 1800 akhir ya, rumah itu sempat terjual oleh salah satu orang yang memang ingin tinggal di tempat itu gitu ya, karena mereka orang tersebut bilang ya sudahlah nggak apa-apa, itu kan kejadian masa lalu, sekarang saya mau beli rumah ini, saya suka tempatnya, saya beli. Nah tapi ternyata nggak lama kemudian orang itu meninggal. Jadi si pemilik rumah itu meninggal, dan anehnya tidak ditemukan kekerasan apapun, karena meninggalnya dia tinggal sendirian tuh di sana di rumah gede itu. Nggak ditemukan bekas-bekas perampokan, penculikan, kekerasan, nggak sama sekali. Jadi seperti kayak meninggal sakit jantung gitu ya. Nah, cuman menurut salah satu sahabat terdekatnya, beberapa saat sebelum pemilik rumah itu meninggal, dia itu sempat curhat sama sahabatnya. Dia bilang kalau dia sering diganggu sama makhluk halus di sana, berupa iblis ya. Jadi kayak sosok makhluk yang hitam dan besar yang dia sering membisikkan atau menyuruh si pemilik rumah itu melakukan hal-hal yang jahat. Dan kalau misalnya dia tidak mau mengikuti keinginan iblis itu, maka dia akan mengganggu kehidupan orang tersebut sampai ajal menjemput. Jadi dibiarin hidupnya nggak tenang. Nah makanya nggak lama dari situ ternyata pemilik rumah itu meninggal tanpa alasan meninggal yang jelas diketahui penyebabnya apa. Nah karena kejadian itu akhirnya udah nggak ada lagi yang mau beli rumah itu ya, meskipun dijual murah udah nggak ada lagi yang mau beli. Akhirnya di tahun 1900-an rumah itu dijadikan oleh Pierre Trastor merenovasi menjadi sekolah menengah umum khusus wanita ya. Nah di saat itu cerita-cerita tentang Madame Lalaurie ini sudah tidak terlalu terdengar lagi.
Cuman sering banget siswa-siswa di sana, siswi-siswi di sana diganggu oleh makhluk halus, bahkan ada salah satu yang mengalami gangguan yang cukup parah. Jadi saat itu dia datang lari menangis ke guru BP-nya sambil bilang bahwa dia dicekik oleh sesosok makhluk seperti madam setengah baya, dan dia cakar bagian tangannya sehingga terluka. Dan memang benar ada bekas cakaran yang sangat dalam lukanya. Dan di situ gurunya juga dia tidak menganggap bahwa siswi ini halu nih, nggak ngarang-ngarang. Karena memang siswi ini kan lahirnya di tahun 1900-an, yang mana udah jauh banget kan dengan kejadian si Madame Lalaurie ini yang di 1800 awal itu. Nah, tapi dia bisa menggambarkan dengan jelas wajah yang memang disinyalir mirip dengan wajah asli si Madame Lalaurie ini. Gitu. Akhirnya setelah kejadian itu sekolahnya pun ditutup dan menjadi bangunan kosong kembali. Nah, tapi yang menarik di sini ada salah satu aktor Hollywood Amerika, kalau kalian tahu, Nicolas Cage. Dia sempat ya membeli rumah itu di tahun 2007 dengan alasan dia pokoknya punya proyek film gitu yang bertemakan thriller, dan dia ingin merasakan suasana yang mencekam gitu ya. Kan kalau aktor Hollywood biasa gitu ya, selalu totalitas. Nah, dia beli tuh rumah itu tahun 2007. Tapi ternyata memang dia diganggu oleh makhluk-makhluk di sana ketika dia tinggal di sana, dan akhirnya dia menjual kembali rumah itu di tahun 2009. Nah, akhirnya udah nggak ada lagi yang mau beli rumah itu. Akhirnya saat ini rumah itu dijadikan kawasan wisata horor, jadi rumah hantu. Kalau yang lain rumah hantunya dibikin, kalau ini rumah hantunya udah natural ya. Udah natural, kisah seramnya ada, ruangannya, lorongnya gelap, emang ada iblisnya juga di situ, dan ternyata menjadi salah satu wisata horor yang paling laku di dunia. Ya, setiap tahunnya puluhan ribu orang datang ke sana untuk menguji adrenalinnya. Jadi kalau misalnya kalian tuh punya rezeki, punya waktu datang ke New Orleans, kemudian suka sama kegiatan yang takut-takut hantu-hantu gitu, datang ke sana ya, karena sekarang itu dibuka buat umum jadi tempat wisata horor. Oke, nah segitu aja ceritanya. Gimana, durasinya panjang gak ya? Oke, jadi sebelum aku mengakhiri cerita ini, aku pengen dong kalian berkomentar. Menurut kalian nih, apa sih yang menyebabkan Madame Lalaurie bisa melakukan hal yang keji seperti itu? Apakah memang dia psikopat? Ya, emang dari sononya dia seneng ngelakuin begitu-begituan gitu ya. Yang kedua, apakah memang dia dipengaruhi oleh suaminya? Ya, karena saking bucinnya, atau yang ketiga karena memang dia dipengaruhi oleh bisikan iblis yang ada di rumah itu. Menurut kalian apa? Tulis kolom komentar ya. Oke, jadi jangan lupa ya yang udah subscribe, thank you. Yang udah nonton, hatur nuhun. Yang udah like, aduh alhamdulillah. Jangan lupa komen dan tunggu cerita aku di next video ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah pengucapan kata atau salah-salah bercerita kurang enak didengar. Oke, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.